Oh, tari astaga. Kita disambut Lagi dengan nari. tarian. Ada suara itu gamelan. Nah, kalau bawa orang sebagian ada yang mendengar suara. Ada anak kecil, ya bentuknya kayak petruk-petruk gitulah. Ada siluman ular putih. Ada harimau juga yang menjaga di taman burung elang. Terkadang tempat yang menakutkan bagi manusia, goa itulah yang menjadi tempat yang paling nyaman. Alhamdulillah kita sudah berhasil menikmati keindahan Gua Petruk ini dan sudah berkomunikasi dengan makhluk penjaga tempat ini. Ibu, apa kesan-kesannya Bu setelah ikut syuting Mata Langit itu? Kalau kesan-kesan saya benar-benar luar biasa. Saya juga terima kasih. Sekarang kita sedang menuju ke lokasi penelusuran di Kabupaten Kebumen, namanya Gua Petruk. Lihat nih kakinya, harus pakai sepatu boot semua. Karena konon di dalam gua itu basah. Jadi kalau pakai sepatu biasa nanti kebasahan di kaki. Terpaksa aku ganti sepatu karena berat ini. Iya, boleh direkod aja bener. Nih perjuangan, inilah perjuangan kami ya Allah. Betul, memang kalau kesini itu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Bang Lima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengunjungi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang memiliki legenda dan juga tempat yang memiliki nilai spiritual yang tinggi untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah tim Mata Langit hari ini sudah sampai di Kabupaten Kebumen. Tepatnya kita berada di sebuah Mulut Gua Petruk. gua, namanya Gua Petruk. Ini kita di mulut guanya. Ini gua ini tuh memiliki nilai sejarah yang tinggi dan bahkan sudah dikenal di seluruh dunia. Nah, ini bersama saya sudah ada Bapak Juru Kunci yaitu Pak Sukardi. Assalamualaikum Pak Sukardi. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah disambut. Ini Pak Heri, fans kita yang sudah membantu kita untuk melakukan penelusuran di wilayah Jawa Tengah. Ini alasannya apa nih Pak Heri bawa kami kemari? Iya, terima kasih bahwa Gua Petruk adalah termasuk gua terindah di Indonesia. Bahkan saya pernah baca di surat kabar itu termasuk terindah di Asia Tenggara itu. Iya. Kemudian di sini di dalamnya itu banyak sekali stalaktit, Stalagmit. stalagmit. Bukan hanya itu, ada flagstone, ada gordam, ada sodastro, ada bunga karang, macam-macam bentukan. Jadi sangat rugi seandainya generasi muda itu tidak masuk ke gua ini yang sangat indah, sangat indah. Maka ini perlu dijaga kelestariannya karena setiap 1 cm bentukan stalaktit itu kita membutuhkan 50 tahun itu untuk 1 cm itu. Wow. Maka perlu dijaga. Nah, dalam menjaga ini kita tidak hanya kesadaran lingkungan tapi juga perlu pendekatan mitos dan legenda yang perlu dijaga. Yang sejak dari dulu bahkan ada mitosnya dan legendanya yang menjaga keadaan Gua Petruk. Saya kira hanya itu.
Itu tadi stalagmit saat itu bentuk apa? Batu yang sudah dari alam ya? Iya, ornamen gua yang Dari kikisan Dari dari kikisan. kikisan air yang membentuk menggantung dan itu bentuknya macam-macam, ada yang seperti semar, ada yang seperti mayat, ada yang seperti harimau. Jadi sangat rugi seandainya tidak mau generasi muda terutama ya tidak masuk ke gua Petruk. Nanti kita masuk ke dalam biar sobat mata langit juga melihat ya Iya, keindahan 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 alam sangat ciptaan indah, Allah ya. itu ya. Nah, kalau Bapak Sukardi sebagai juru kunci sudah berapa lama Bapak menjadi juru kunci? saya ya dari pertama saya dulu kan bapak saya. Turun temurun berarti? Iya, saya ganti itu bapak saya meninggal diganti sama saya. Tapi lupa saya sampai sekarang sampai berapa tahun Dari ini. Bapak muda ya? Iya. Nah, sekarang usia berapa? Sekarang 68 lah, Bu. Berarti kemungkinan sudah 50 tahunan ya ada? Iya. Oh iya. Berarti Bapak setiap hari naik turun tangga yang jumlahnya 258 anak tangga ya? Iya. Hebat Bapak, sehat ya? Alhamdulillah. Badannya sehat ini. Nah, pengalaman Bapak apa nih selama menjadi juru kunci di sini? Yang pengalaman di luar nalar atau pengalaman spiritual? Ya kelihatannya sih ya itu ya, soalnya kadang-kadang saya kan kalau ada tamu ya cuman mandu. Itu kadang-kadang pengunjungnya nanya ya itu masalah yang dilihat apa, cuman batuan stalagmit ini, Bu. Tapi batunya kan membentuk ya, ada yang seperti hewan, ada yang macam-macam lah, ini bentuknya batu, Bu, di dalam gua ini. Tapi kalau pengalaman spiritual yang Bapak alami seperti melihat penampakan atau mendengar suara gitu ada? Ada, Bu. Ada suara tapi nggak ada rupa, Bu. Suara apa Pak? Biasanya kemarin waktu lebaran zaman berapa kemarin ada suara itu gamelan. Dan iya orang gendingan itu ada sindennya ya. Iya. Gitu. Ya. Nah, ini sebelah saya ini adalah Ibu Ayem. Beliau adalah pemandu wisata di sini. Cucunya juru kunci yang Cucunya juru kunci berarti ponakannya Pak Sukardi. Ini udah kok kostumnya sudah siap nih menjadi pemandu tim Mata Langit nih. ya gimana? Jadi Ibu sudah lama jadi pemandu ini? Alhamdulillah saya ngikutin jejak kakek dan sama jejak Lilik ini dari tahun 1975 dulu. 75, wow. Masih sekolah kelas 6 saya udah ngikutin kakek ya dulu. Jadi ikutlah. Dari kelas 6 itu berarti sudah akrab dengan tempat ini, naik turunnya udah ribuan Kan kali. dulu waktu Gua Petruk ini kan ditemukan dikelola untuk wisata 1976. Jadi 75 itu waktu tahun 75 tuh Bapak Bupati Supeno. Jadi saya ngikutin kakek sama Pak Kardi ini. Saya Ini sampai kayak gini, Bu. sekarang. Jadi ini mulai dimasukin gua ini ya sama ayah saya dulu tahun 1975 ya. 75. Hampir naik 76 ya. Nah, itu tuh pertama kali yang menemukan ayahnya atau Iya, kakek? bapak saya. Oh, ayahnya Bapak. Iya. Tapi ayah pernah bertapak di sini? Enggak. Zaman dulu enggak. Oh enggak ya. Nah, itu yang cerita Kisopal dan Nisompal itu kemana? Ya itu ceritanya kan penunggunya sini kakek Sopal sama nenek Sopal. Yang- Dianya kan dulu ceritanya tukang ngambil Udang. ikan lah di dalam gua. Oh, di dalam gua itu ada ikan. Ada. Ada udang. Udang sama belus lah, itu yang seperti belut itu. Oke. Pelus ya, yang kemarin kemarin. Oke. Iya. Beliau tuh mengambil itu untuk dimakan sendiri atau dijual? Iya Untuk dimakan. dimakan. Oh, oke. Jadi orang itu lama-lama murca hilang tuh Hilang. namanya Murca? kakek. Moksa di sini murca dua-duanya hilang itu berarti ya. Suami Iya, istri. Iya, sama istri ya. Nah itu kok legendanya kan apa mitosnya yang menjaga sini. Jadi Iya, kalau jadi- yang mau rusak sini nanti Ya. dikutuk oleh Kisopal ya. dia. Tapi kalau yang mau menjaga justru dapat berkah. Ya. Itu apa pendekatan apa untuk menjaga dalam gua lah. dalam gua ini. cerita mitosnya dan legendanya seperti Iya, iya. itu. Jadi legendanya mitos gua ini dijaga oleh sepasang suami istri Kisopal dan Kisopal Nisopal. Nah, beliau hilang di dalam gua alias moksa pindah alam. Iya, Tapi sebenarnya beliau tetap masih menjaga. hidup, Ya, masih hidup. beda alam aja gitu. Iya, cuman di beda alam. Nah, Seperti kalau itu. Ibu apa Bu pengalaman Ibu? Kalau pengalaman saya di sini ya kalau bawa orang sebagian ada yang mendengar suara, ada yang lagi orang cerita seperti itu. Kalau penampakan sih belum pernah ada orang cerita seperti itu. Suara apa Bu? Suaranya yang sering gamelan. Oh, gamelan yang paling sering. Iya, yang sering gamelan sama orang nyanyi seperti itu.
Nah tadi sepanjang perjalanan kan Ibu beriringan sama saya. Iya, Jadi Ibu betul. juga menunjukkan sepanjang jalan itu kata Ibu, ini di sini ada yang jaga uluk salam dulu. Oh ya, memang kami pun sudah menjadi tradisi setiap dimanapun kami selalu Ngasih salam. sowan kepada yang tidak terlihat. Iya, Nah apakah Ibu pernah ditampakkan yang di titik ini yang Pernah jagain di sosoknya situ, apa gitu? Aku yang di kayu yang besar itu pakai baju merah. Perempuan. Dulu saya lagi cari rumput. Jam 2 waktunya rada mendung, jadi ada sesosok perempuan yang nampak di situ. Saya sama teman saya, Itu yang pohon besar. pohon besar. Terus yang gerbang tadi Ibu bilang Gerbang lagi yang besar tadi itu yang di sana itu batu besar itu seorang laki-laki tua. kakek-kakek ya. Kakek-kakek. Tapi Ibu pernah lihat sendiri Saya lihat sosoknya? sendiri. Oh iya iya. Lihat sendiri. Kalau di dalam sini aman-aman saja. Aman saja. Belum pernah sih, kalau bisa sih kita bersahabat saja. Iya baik. Dijaga oleh Ki Sopal dan Ki Sopal ya. Karena kita di sini juga menjaga. Tapi Bapak, Ibu dan Bapak pernah melihat nggak sosok Ki Sopal dan Nyi Sopal itu seperti apa perwujudannya? Apa Kalau- pakai batik, Kalau bapaknya ini kayaknya pakai sarung atau bagaimana Pak? Kalau Sopal, kakek Sopal. Sopal ceritanya dulu pakai ikat Ikat. itu. Ikat tuh ya. Pakai Ikat baju semacam itu apa yang mangkok orang Udang. zaman orang tua zaman Hitam-hitam dulu. ya. hitam, iya. Hitam. Bajunya hitam-hitam. Iya. Oh. Kalau Kalau bajunya baju loreng katanya. Baju loreng. Hitam, Oh, ya, iya. orang hitam. ya apa Tapi ini batik Jawa. tembusannya ya. kemana gua ini, Bu? Dalam Tembusannya kemana dia? tembusannya ini ke daerah Jemblongan namanya. Berarti berapa kilometer ada? Dari sini sampai tembus menempuh 750 meter. Iya, yang di luar sana ya. 750 Iya, yang meter. keluar. Ibu pernah nembusin sampai ke sana? Iya. Iya, saya hari juga besok pernah saya sering. juga mau nganter tamu yang Saya anak-anak juga mahasiswa pernah ke sana. tadi. Tapi Mau harus nembus ke sana? Iya. iya, harus ada menyelam ya. Harus berenang-berenang juga? Ada berenang Iya, sedikit iya, sekarang ada ya. juga berenang, cuman kita melalui sungai Iya, aja. sungai itulah, sungai saya. Pernah saya ke sana. Semana dalamnya? Enggak. Airnya di sini nggak ada lokasi air yang dalam. Ini. Paling Oh. sedikit. Di dekat Sedang Batu Dandang kan itu kan? Iya, ya? iya, Ya, Batu betul. Dandang. Yang Memerlukan ada waktu berapa lama untuk menembus tuh? Kalau Ya, kita tembus, menempuh kita di dalam Gua Petruk ini nggak bisa menentukan jam. Kayak kemarin sore saya masuk jam 12 sampai jam 3. Baru nembus? Iya. Kan kadang-kadang Sampai ke berhenti. lokasi 500 Soalnya meter untuk karena namanya di kan dalam foto. Gua Petruk ini menikmati foto. Iya, iya. Kadang-kadang berhenti foto-foto. Iya, foto-foto, Karena kan iya. setiap beberapa meter ada bentuk yang berbeda, Kalau- foto. Iya, karena lokasi Jalan Gua Petruk dulu ya, ini 1 kan jam nyampe. batu-batuannya Batu-batuannya tuh bagus. semuanya Batu pokoknya lonceng sayang itu kan kalau ya, enggak. Iya, Bagus. terakhir Iya. batu lonceng nanti jalannya Jadi jongkok. kayak lonceng itu terus Keluar muncul air. air bawahnya. Saya Kalau pernah buat ke sana. mandi enak Kalau itu dulu bawah. dinamakan batu dandang, Batu kalau dandang. sekarang namanya batu. Apa bisa kita ditunjukkan tempat-tempatnya sambil Ibu cerita? Tapi sebelumnya Tapi Panglima. lokasinya kan jauh. Jauh Oh yang sekali. paling terjangkau aja kalau Iya, gitu ya. paling Oke terjangkau. ya. Bawahnya dekat Ya. paling batu Lokasi Tugu Kira Cak Pintu. Pancuran. Iya. Tugu Pancuran, Sebelum- terus batu Otak, otak, batu kayak otak. betul. Batu serigala Batu seperti paling. otak Batu itu. serigala putih. Oke. Batu bunga kuncup Wijaya Batu Kusuma Kusuma juga itu ada. juga. Keren Iya, banget tuh. Ada, tapi bunganya menghadapnya ke bawah. Nanti di dalam itu berarti kita Bisa tutup dulu ya. Ya nanti bisa ditunjukkan. Tapi Panglima akan memantau dulu energi yang ada di sini. Silakan Panglima. Iya. Dari tadi kita bicara di sini ngobrol panjang itu banyak nonton loh sebenarnya saya lihat. Tadi kiri Kita kanan disambut ya? Kali ada anak kecil, Iya, ada yang pakai baju kayak wayang-wayang gitu. Ya bentuknya kayak petruk-petruk gitulah. Saya lihat deh pewayangan. Ada yang pentingnya banyak Rame. kayak tokoh-tokoh Semua menyambut pewayangan ya. gitu. Lihat kayak banyak tokoh-tokoh pewayangan di depan sini, kiri kanan yang sedang melihat kita gitu. Ada yang lagi duduk begini, saya lihat gitu kan. Nah, tapi di sini ada juga suara kayak suara langkah tuh gede banget gitu. Raksasa. Bok, bok kakinya tuh besar. Iya. Tinggi, mungkin tingginya ada saat tinggi gua gini. Oh ya Allah. Orangnya Ini itu. berapa meter Bu ke atas? Ada yang pernah? Ketinggian ini Sekitar 30 meteran. lebih Pak, Apa lebih yang di dalam aja itu lokasi kemarin kan udah kelelawar diukur tuh 30. 50. Oh, yang ini 30 Iya. sini ya. Jadi emang di sini banyak makhluk. Hampir semua rata-rata kasat jenis makhluk mata. ada. Di posisi sini saya juga ngeliat ada siluman ular putih. Ada di sini gitu. Ada harimau juga yang menjaga di depan Di depan. sini. Harimau. Ini dijaga harimau, terlihat juga.
Habis itu ada elang juga, burung elang di sini. Cuman burung elang. Jadi banyak sekali sih sebenarnya kalau dijelaskan satu-satu. Iya. Kita Tapi masuk kayaknya aja ya, sih dari- baik-baik sih. Baik-baik. Ya, yang masuk penting kan sak dari mampunya akhlak nanti. kita sendiri Iya. kalau masuk sini. Makanya di sini nih harus kita menjaga sopan santun, tutur Ucapan. kata, Ucapan ya. perilaku, akhlak seperti itu. Aku pengen ditunjukin itu, penasaran sama batu yang berbentuk otak. Iya nanti Ada kan? ada Bu, ada. Atau masuk ya? Boleh Bu, izin Bu masuk. Harus bawa ini, Sobat Mata Langit harus bawa penerangan sendiri karena di dalam gelap gulita. Ya kita berdoa dulu ya sebelum masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bentang dalam soalnya kan mungkin yang berkah barokah kesehatan waras selamat. Amin. Sampurasun. Udah Bu, boleh monggo. Ayo kita udah boleh masuk. Masih aktif. Namanya lokasi tirai pintu. Cek ini dalamnya. Bismillah. Gimana Bu? Banget. Sini nih. Kayak raksasa ya. Ini bagus. Oh, foto dari sana. Tuh. Boleh dilihat dulu. Dari sini. Atau Ibu di sini ada sosok laki-laki. Iya. Ya, kamu ketemu. Kayaknya kayak ada bayi di sini. Nah, ini ada satu ornamen namanya batu jamur karena backgroundnya seperti jamur. Mana Bu ya? Ini stalaktit dan stalagmit. Ya, ini. Jadi Ibunya menguasai nih nama-nama awas, 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 awas. Bu, ini sudah ada makhluk yang ditarik Panglima untuk kita ajak komunikasi. Ayo kita tanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sedih? Ya kok nangis Bu? Tempat inilah tempat kami berjuang katanya. Kami disiksa. Disiksa, kami disiksa katanya. Oleh siapa Mbah? Manusia asing. Aksi. Oh penjajah. Penjajah, zaman dulu. Belanda ya Mbah? Iya kan. Berarti Mbah ini pejuang dulunya ya? Tahu penjajah dulu sini ada batuan yang seperti petruk. Ketika zaman penjajah batuan itu dihancurkan karena diambil tambang fosfat. Oh ya Allah. Iya ya. Dulu kan digali sama itu apa namanya? Leluhur kita. Bukan sama Belanda. Oh gitu. Jadi Belanda merusak tempat ini atau bagaimana Mbah? Kami dipaksa untuk melakukannya. Kami dipaksa untuk melakukannya. Kerja Rodi. Disuruh menggali. Apa iya Mbah dulu ada batu berbentuk petrol yang dirusak? Oh, Batu-batu yang tumbuh dengan ratusan juta tahun hancur. batu-batu yang umurnya ratusan juta tahun hancur gara-gara disuruh menghancurkan oleh Belanda. Tapi yang melakukan Eyang dan teman-temannya. Para penjajah itu Para penjajah itu untuk dibawa. untuk dibawa. Jadi yang dibawa itu batu-batunya itu dibawa Bu. Batu-batunya dulu saya nggak tahu kan diambil fosfat. Oh fosfatnya. Oke. Tambangan fosfat. Pekerjanya orang kita Mbah. Oh gitu. Kerja paksa, Kerja paksa. bahkan banyak yang mati. Gara-gara kecapean atau disiksa. Jadi dulu Penyiksaan disiksa waktu kerja paksa. Yang disiksa yang seperti apa? Kan udah kerja, masa disiksa? kami lelah. Oh, kelelahan. Terus? Jangan hancurkan tempat kami. Oh ya Allah. Dihancurkan tempat kami.
gimana? Orang memakai dinamit. Oh ya Allah. Dihancurkan pakai dinamit. Iya pakai dinamit, iya betul. Astagfirullah. Pekerja-pekerjanya ikut jadi korban. Bahkan penduduk sini pun menjadi korban. Penduduk sini juga menjadi korban. Kisahnya tahun berapa, Mbak? Terlalu sakit mungkin untuk diingat ya. Maaf ya, Mbak. Kami menjaga, tapi mereka menghancurkan. Mbah ini dulu manusia yang pernah tinggal di sini atau Mbah ini bangsa jin yang mendampingi pejuang saat itu ya, Mbah? Aku yang mendampinginya. Oh, iya. Mendampingi Ki Sompa. Aku mendampingi manusia yang mati di dalam. Jin korin manusia yang mati di dalam. Matinya karena korban dinamit. Ada berapa orang yang pekerja rodinya saat itu? Banyak Ratusan. karena kala itu tempat ini dikuasai oleh bangsa lain. Oh, dikuasai Belanda. Ada ratusan apa ribuan yang kerja rodi? Ratusan Ratusan. mereka bangsa lain itu takjub lihat batu-batu, lalu mereka menghancurkan, lalu bawa untuk diperjualbelikan. Yang dibawa itu apa? Batunya atau kandungan yang ada di batu itu yang bisa dijadikan tambang? Batu yang sudah berusia ratusan juta tahun. Sebesar apa yang dibawa itu? Sugeng Rawu, Sugeng Rawuh sama datang. Oh iya, selamat datang. Terima kasih. jagalah tempat kami. Jagalah tempat kami katanya. Jangan sampai terulang kembali kisah itu. Sangat menyakitkan ya. Maaf kalau boleh tahu ini dengan siapa? Ki Goro, Ki Goro. Ki Goro, maaf, apakah benar di sini dulu ada sosok suami istri namanya Ki Sompal ya? Oh, Ki Sopal dan Ki Sopal. Apa benar? Dan itu hubungannya apa dengan Ki Goro? yang mencari kehidupan di tempat ini. Dia selalu mencari udang. Oh iya, mencari udang. Beliau Ada udang di sini. Ada. Udang gimana? Udang gede-gede? Ada yang besar, ada yang kecil. Udang galah. Namanya udah gunung ya, udah galang. Oh iya iya. beliau mencari udang untuk makan sendiri Sampai apa sekarang dijual? masih ada? Masih ada. Indonesia nggak juga ada. Masih Masih ada ada katanya. Lalu beliau tinggalnya apa di dalam gua ini? sampai saat ini. Dia masih di tempat ini. Oke. Sampai saat ini dia masih di tempat ini. Jaluk tolong. Minta tolong dia. Kalau apa Apa yang bisa kami bantu? Didoakan. Minta didoain kamu. Namanya siapa-siapa aja. Namanya siapa-siapa aja. Di sopa apa di sopa? Aku sing Astagfirullah. Di apa? Pukul kepalanya. Dipukul kepalanya. Meninggal di sini. Namanya siapa? Apa untuk semua arwah gitu aja Panglima doanya ya? Ya kita berdoa sama-sama yuk. Ikut doa ya. Bismillah. Panglima yang pimpin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dua itu ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Sudah didoakan Mbah. terima kasih. Sama-sama. Oh ya, ganti lagi. Harimau ini. Walaupun kalian sudah dipersilakan, Sudah dipersilahkan. Maksudnya gimana Mbah? Jadi harimau masuk sebentar, ini yang Kelawat. ini penyambutan ini. Oh, tari astaga. Kita disambut Lagi dengan nari. tarian.
Ini mungkin yang ibu sering dengar suara gamelan Oke, di ya, sini. ya. Nah, ini tarian. Monggo katanya. Monggo. Berarti suruh jalan, suruh masuk ke sana dalam. Oh, disuruh masuk ke dalam. Ada apa? Oh, assalamualaikum. Allahu Akbar. Allah. Ini kita menembus air dulu ini. Oh ini ada airnya ya Pak? Pak Ima, cuci muka di situ. Gimana cuci mukanya, Pak? Mbak, mau lewat, Mbak? Permisi, Mbak. Assalamualaikum. Sebelah sana. Oh, makan bersih mau. Kita nggak pindah ini nih atau yang putri. Di sini aja nggak apa-apa. Misi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ditanyakan siapa saja ke sini, ya karena itulah kaki ini, Ya. kakimu, kaki mereka, kakinya, sikil kumi, yo tinggali catatan takdir Oh iya. menyentuh. Iya. Catatan dia yang kakinya dilangkahkan ke tempat-tempat yang tidak biasa, justru dia itu ditakdirkan untuk menerima sesuatu yang luar biasa. Amin ya Allah. Iya. Seperti kalian pada saat ini, Iya. Tuhan mempunyai maksud dan tujuan untuk kalian semua sampai ke tempat ini. Nganti tekan kene sing kuwasa duwe Rencana. maksud. Oh gitu. Apa maksudnya Nyai kira-kiranya? Ingsun ingkang jiwa, ingsun ingkang raga, ingsun ingkang pikiran, kekuatan keimanan. Karena goa adalah sesuatu peranan besar dalam agamanya. Benar-benar. Ya, Nabi Muhammad menerima wahyu di dalam sebuah gua. Karena goa adalah sebuah wahyu. Iya, iya. Karena goa itu adalah sebuah hidayah. Ya. Goa itu adalah penyampaian. Penyampaian batin terhadap yang gaib, yaitu pertama, yaitu Tuhanmu, serta bangsa kami yang tidak kalian lihat dengan nyata, tapi ada. Ada. Ya. Semoga suaranya terdengar jelas ya ini, soalnya suara airnya keras sekali. Terus Nyai, saya pengen tahu tentang Ki Sopa sama Nyi Sopa. Beliau saat ini ada ya? Indah alam saja ya saat itu. Jika kalian mengenal dan menyebut namanya, berarti mereka pernah ada pada zamannya. Ya. Kisahnya Tak bagaimana? kenal, maka tak mungkin kalian tahu. Ya. Cerita itu Mereka semua di sini mengenalnya. Oh ya. Tahu namanya, pasti dan mesti ada sosok itu sebelumnya. Oh gitu. Nyainya nembang. Ada kata-katanya nggak hidungnya?
nyanyian di tempat ini yang biasa dinyanyikan. Goa itu terkadang tempat yang menakutkan bagi manusia. Padahal goa itulah yang menjadi tempat yang paling nyaman di muka bumi ini. Betul. Paling apa? Nyaman. Oh gitu ya. Karena goa adalah tempat berlindung. Maaf, biar sorenya masuk nih. Pesannya penting soalnya. Goa adalah tempat berlindung. Iya. Betul. Seperti pemuda yang bersembunyi. Raffi. Aulia itu. Bersembunyi tertidur di dalam goa sampai ratusan tahun dia nggak sadar. Merasa kayak tadi saja. Oh gitu ya. Iya. Semoga kita bisa meneladani ya kisah itu ya. Kita tadi menuju ke sini Nyai kayak banyak apa ya ujiannya gitu dalam hati pengen menyerah gitu loh. Tapi kayak perang batin. Satunya pengen lanjut, satunya aduh udah mak balik deh gitu. Itu namanya kalian hidup mengutamakan beban. Kalau hidup dijadikan beban pasti akan berat. Betul. Tetapi kalau mengingat tujuan tidak terasa langkahnya sampai. Alhamdulillah akhirnya nyampe kita Nyi. Kalau nggak begitu nggak ketemu kita ya. Aku kok nggak lihat ada itu ya udang ya. Harus biasanya ada ya. Yang dicari oleh sini karena kemarin ini apa nih pesan lagi maaf nih. Ini apa pesannya untuk tim mata lain yang sudah sampai di sini? Bang Lima. sampaikan Ya. lebih baik lelah karena perjuangan dibandingkan lelah berdiam diri oleh pikiranmu sendiri. Kalau pesan untuk Ibu Ayam apa? Teruslah berjuang menjaga tempatku yang nanti rezekimu mintil, Amin ya Allah. ikhlas, 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 sabar, sabar, sabar. Kalau pesan untuk Bapak apa? Pak Suhardi. Aku ngerti di Aku ngerti di katanya Bapak dipanggil. Dipanggil sama Nyai. Susah ya mendekatnya ya? boten Nggak apa-apa. Nyai mau saling mau pegang. titip gonku, rawat, Suruh rawat tempat ini Mbak. jangan ada yang merusak tempatku. Iya. Manfaatkan yang bisa dimanfaatkan, tapi tidak untuk dirusak. Iya. Ini Tolong dijaga. Pesan tuh Pak Heri yang bawa sini apa nih? Pesannya? Ojo keakean ngelamun, Nah lo. Jangan kebanyakan ngelamun gitu. nanti oke sing melu panjenengan. Nanti ada yang ikut. Takut kalau baik. Apa pesan buat saya dari tempat ini?
Ingat, nak, keindahan itu tidak diawali dengan sesuatu yang indah. Keindahan akan kau dapati setelah kau perjuangkan, setelah kau ikhlaskan, setelah kau yakin. Itu filosofi perjalananmu dari tempat ini. Dan kau akan mendapatkan kepuasan. Masih Nyai? Sudah ya? Sebentar aku pegangin di sini. Terima kasih Nyai. Kami pamit ya. Assalamualaikum. Indaka alat Indaka alat apa? Abetan. Abetan. Nggak tahu. Indaka alat abetan. Indaka alat abetan. Nanti saya cari. Buat saya. Makasih ya. Oh iya, ya, terima kasih ya. Saya terima doanya. Menyangka Allah apa tadi ya? Kalah gua kita. Tidak perlu dengan cacian, Iya, iya. tidak perlu dengan makian, Iya, tidak perlu dengan tanganmu. iya. Kau membalas orang-orang yang memusuhimu. Iya, iya. Cukup kau harus melawan musuh-musuh di dalam dirimu yang penuh dengan Iya, rasa marah. iya. Yang harus kau lawan adalah penyakit hatimu. Itulah yang harus kau lawan. Iya, iya. Musuhmu urusan sing kuasa. Iya, iya. Iya, iya. Innaka ala huwal abtar. Innaka huwa ala aqtar. Makasih ya Nyi. Makasih Nyai. Ya, makasih Nyai. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil menikmati keindahan Gua Petruk ini dan sudah berkomunikasi dengan makhluk penjaga tempat ini. Ibu, apa kesan-kesannya Bu setelah ikut syuting Mata Langit Bu? Kalau kesan-kesan saya benar-benar luar biasa, yang benar-benar luar biasa. Saya tidak mau kata-kata lagi, kalau kata-kata tentang Gua Petruk ini, saya jadinya menangis. Karena keindahannya benar-benar luar biasa, tidak ada bandingannya kalau Gua Petruk ini. Ya. Tapi tadi makhluk yang ada di sini mengenal Ibu dan bahkan Nyai memberikan pesan kepada Ibu. Ibu Iya. seperti kayak tersentuh gitu. Apa yang membuat Ibu tadi terharu? Kalau membuat saya terharu karena Nyai setiap hari melihat saya siang dan malam kalau saya lagi membawa tamu, perilaku saya seperti apa pasti Nyai tahu. Seperti itu. Seperti itu. Ya harapannya apa nih Bu setelah di syuting dan masuk konten Mata Langit? Kalau harapan saya ya semakin kita menjaga keselamatan untuk pengunjung, keselamatan untuk saya sendiri, keselamatan pokoknya untuk semuanya yang datang ke Gua Petruk ini. Amin. Ya jangan lupa ya, ini ternyata ada surga keindahan yang ada di Kabupaten Kebumen, namanya Betul, Gua Petruk. betul. Untuk yang pecinta petualang, Iya. kayaknya nggak afdol deh kalau nggak kesini. Harus kesini. Iya betul. Keren banget. Nah kalau Bapak apa kesan-kesannya Pak? Kalau saya kesan-kesannya ya senang Bu masuk sama ini pengunjung-pengunjung. Biasanya yang penting kan jangan sampai merusak alam di dalam gua ini Bu. Yang penting kalau ada kotoran-kotoran itu harus dibersihkan biar jangan bau itu kotor-kotorannya Bu. Iya iya. Iya, Tadi sih. juga pesannya Nyai ke Bapak katanya suruh rawat. Iya, Terus memang beliau suruh. mau menyampaikan terima kasih karena Bapak udah menjaga. iya sama-sama. Saya juga terima kasih. Bapak apa kesan-kesannya? Ya, setelah penelusuran ini semoga Gua Petruk itu semakin terjaga kelestariannya. Jadi kita pendekatannya bukan hanya kesadaran lingkungan, juga kita dijaga oleh cerita legenda maupun mitos seperti yang tadi sudah diutarakan, sehingga
kita Gua Petruk nantinya akan semakin terjaga kelestariannya, jangan sampai dirusak, jangan sampai kotor, sehingga keindahannya tetap lestari. Terjaga ya. Terjaga, keindahannya terjaga. Satu pertanyaan terakhir, pendapat Ibu tentang kami apa? Kesan-kesan Ibu tentang Mata Langit? Kalau menurut saya ya tentang Mata Langit ini datang ke sini apa ya karena menyelusuri tentang alam yang ada di Gua Petruk, menurut saya sih nggak apa-apa, boleh saja, bagus juga. Ada yang bilang kami settingan, menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut saya enggak, ini memang benar-benar Tadi nggak ada rekayasa, nggak ada setting tadi. menurut nggak Ibu? nggak ada. Ini Semuanya memang benar-benar real, memang aslinya nyata. nyata. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya baik Pak Limas, silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari Saya perjalanan. senang hari- banget. Gimana Bu? Saya senang banget Alhamdulillah. panjenengan datang ke sini. Saya juga senang didampingi Ibu yang kuat. Apalagi saya juga senang Prabu bisa suan ke sini. Amin, amin, amin. Jadi Prabu tahu semuanya yang ada di dalam Gua Petruk, bukan cuma bohongan, memang tahu sendiri, sudah Iya. membuktikan apa adanya. Ini baru belum ada separohnya, baru sampai 200 meter. Apalagi nanti yang kesana lagi, semakin bagus, semakin menantang. waktu ya. Kan Boleh. waktu ya. Mandi kita kemari. Karena kan Boleh, Khusus kita berenang boleh. di sini, bukan Di penelusuran. sana ada satu sendang lagi namanya Sendang Derajat Oh gitu ya. di sebelah sana. 6 derajat ya. Iya, Iya. mudah-mudahan next time ada kesempatan lagi ya. Iya. boleh. Jadi memang terkait dengan gua ini dari mulai pintu masuk, dari mulai naik sampai ke mulut gua, sampai ke tengah, sampai di sini tuh saya lihat banyak filosofi sendiri. Nah, jadi ada filsufnya sendiri tentang di masing-masing tahap memasuki area goa ini gitu. Jadi ada hikmah dan maknanya menurut saya gitu. Dan ini pun di sini luar biasa, saya takjub sekali. Ada sendang yang ini kan bukan buatan manusia, memang buatan Allah, buatan Tuhan yang sehingga tercipta Sendang seperti ulung. bertingkat-tingkat seperti Iya, ini seperti ini. dan membentuk sendang, dan airnya saya belum pernah lihat air sebening ini. Ini melebihi kaca beningnya. Ini luar biasa ya, dan ini terbentuk bulat-bulat seperti kayak sofa gitu ya. Kayak sofa yang antik lah kita bilang gitu. Bagus sekali, dan di depan sana tadi kayak ada yang bentuk jamur, ada yang bebek angsa, ada yang kayak serigala, ada yang bunga Ada yang kelelawar tadi belum saya kasih ada lihat. yang kelelawar. Jadi di sini beraneka ragam. Di sini benar-benar memang unik sekali menurut saya, dan sangat estetik apa istilahnya namanya? Estetik. Luar biasa gitu. Jadi Mengesankan. jadi kita masuk kemari itu lelah kita tuh terbayar gitu, dengan rasa kepuasan yang benar-benar membuat hati itu lega gitu, membuat pikiran itu plong. Ini kalau pribadi saya ya. Dan ya itu tidak ada perjuangan yang hasilnya indah, melainkan memang ya kita harus berjuang dulu baru mendapatkan suatu keindahan, seperti Nyai bilang tadi. Jadi nggak mungkin sesuatu yang indah itu dimulai dari yang indah, nggak mungkin, pasti dimulai dari perjuangan dulu, baru akhirnya kita mendapatkan keindahan. Inilah yang kita lihat saat ini. Pahit dulu awalnya ya. Dan pesan-pesan dari tempat ini juga luar biasa buat kita semua, buat saya pribadi. Dan alhamdulillah hari ini walaupun katanya goa itu gelap, tapi goa itu penuh dengan ilmu, penuh dengan pesan-pesan yang mengandung hikmah. Itu menurut saya. Ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.